Hai guys, kami dari kelas 442D37. Di sini kami ingin berdiskusi dan membahas tentang kasus overthinking dan burnout para Gen Z akibat eksistensi di media sosial. Sebelum kita masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Zainal Al-Faruq. Saya Nasya Bunga Septiana. Saya Masya Tiara Dita. Saya Adam Setiawan. Saya Riki Nilham. Dan kami Oke, kita masuk materi. Pertama, apa sih itu burnout? Burnout itu bisa diartikan adalah kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan juga kelelahan mental. Hal ini disebabkan oleh stres yang berkepanjangan, yang terus-menerus. Dan ini juga memicu banyak hal akibat tekanan kerja, akademik, atau sosial lingkungan itu sendiri. Dan burnout ini bisa muncul akibat kita terus membandingkan dengan orang lain, kita merasa tertinggal, dan harus update lah setiap harinya gitu. Dan hal ini pastinya memicu overthinking yang dimana otak kita itu terus menerus kayak memproses tekanan dari sosial tersebut. Dan menurut gue pada kasus kali ini ada sebuah teori yang mungkin relevan dengan kasus kali ini, yaitu teori dramaturgi yang dibawakan oleh Erving Goffman. Di mana teori ini tuh menjelaskan bahwasanya interaksi sosial itu ibaratkan sebuah pertunjukan di mana diri kita itu ingin menunjukkan citra kita itu di depan orang lain tuh nggak pengen ketinggalan di depan orang lain. Dan menurut gue sih teori yang berkaitan bersama ini juga termasuk teori ketergantungan media sosial, yang dimana ketergantungan ini berdampak negatif pada penggunanya karena media sosial. Dan juga ada teori kultivasi yang dimana media sosial telah membentuk persepsi Gen Z bahwa hidup harus selalu sempurna, estetik, dan penuh pencapaian. Dan ada juga teori manajemen pesan atau bisa dibilang juga person management. Person management itu jadi sosial panggung utama untuk mengelola pesan yang diinginkan ditampilkan di sebuah publik. Tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna dan mengarah pada overthinking dan kelelahan mental. Dalam kasus ini mungkin tradisi yang digunakan itu ada berbagai ya, ada banyak ya, atau bisa dikatakan 3. Yang pertama mungkin tradisi sosio-psikologis. Tradisi ini memandang atau menyudut tentang komunikasi sebagai perilaku yang mempengaruhi sikap kepada individual sendiri. Dan juga ada tradisi fenomenologis karena ini berdasarkan pengalaman pribadi ya kita ini. Dan mungkin ada juga masuk dalam tradisi kritis ya. Tradisi ini ya mungkin melihat media sebagai alat dominasi dan kekuasaan, yang mana di situ dalam tradisi itu dijelaskan bahwa dalam kasus ini para Gen Z harus tunduk, harus mengikuti standar-standar nilai kehidupan yang itu di luar kemampuan Dari si individu sendiri. Iya, mungkin itu dari kasus ini yang kita yang terkait lah, tradisi dan teori yang terkait pada kasus ini. Terus gimana ya nih, apa sih yang kalian pikirin dulu nih biasanya sebelum kalian posting di Instagram, TikTok atau media sosial lain? Apa sih yang kalian pikirin? Kalau dari gue pribadi ya, itu kadang gue kalau misalkan upload SG atau SW, pantas nggak sih gue mengupload hal ini gitu. Padahal ya gue sebenarnya cuma pengen mengupload self reward gue gitu, ini pencapaian gue gitu. Tapi terkadang gue takut gitu, kayak misalkan gue upload dari sini, ntar ada yang sedikin lah atau segala macem. Kalau dari kalian ada nggak sih? Kalau gue sih ketakutan gue ya mungkin takut dikira atau disangka gue ini pamer atau apa gitu. Gue takutnya di situ mungkin kurang lebih sama. Dan juga ya kurang lebih seperti itu. Pastinya juga kalau cewek-cewek nih ya, biasanya sebelum posting ini estetik nggak ya? Kurang estetik nih atau kayak terlalu norak nggak sih kalau upload ini benar? Biasanya itu kan cewek-cewek nih kebanyakan begitu.
Lebih kayak estetika. ada juga di kalangan Gen Z tuh yang tidak memperdulikan akan hal itu. Iya. Ya, untuk bisa jadi kesenangan pribadi sendiri dan tidak mempedulikan orang lain atau pikiran-pikiran orang lain yang Iya, iya, iya. mungkin memandang dia postingan dia apa sih gitu. Biasakan kesenangan. Betul, betul. Ada juga kayak gitu. Tanpa haus validasi. Betul. Iya, betul. Pernah nggak sih ngerasa cemas gara-gara sekali-kali? Kayak dilihat tuh dikit banget. Kayak misalnya kita posting sesuatu nih, terus tinggal cuma 1-2 orang doang kayak gitu. Pernah nggak sih Mungkin kalian ngerasa? buat gue pribadi nggak terlalu penting ya. Nah, kalau gue pribadi nggak terlalu penting. Cuman hal lumrahnya di para Gen Z, ya itu pasti kepikiran buat mereka kurang apa ya, apa gua kurang cantik, apa kurang ganteng. Biasanya seperti itu karena mereka terus membandingkan diri, mereka terus overthinking dengan hal-hal itu yang menjadikan mereka burn out, mereka overthinking. Ya, gue sependapat sih sama Bro Zaidan ini sih. Kalau terkadang kalau misalkan kita yang lihat sedikit tuh, ya kenapa sih yang lihat sedikit orang-orang nggak peduli juga sama gue gitu? Atau mungkin pencapaian gue tuh belum pantas diupload gitu. Itu sih pikiran gue kadang. Kayak nggak peduli banget gitu orang sama apa kehidupan gue gitu. Dan ada juga ya, mungkin di kalangan Gen Z tuh yang tidak memperdulikan banyak yang melihat, tapi dia ada target yang harus melihat statusnya dia. Ya. Kalau udah dilihat sama siapa, terus pokoknya ya kita hapus gitu. Iya, Yang gitu. penting target kita udah Tuh, ngelihat. nggak peduli tuh mau sedikit atau enggak, yang penting ada target yang lu melihat ya. Dan cukup target lah. Suatu kecemasan juga buat Anda ya. Iya Artinya, kan? Tuh nggak ngeliat. target Anda belum melihat, walaupun udah banyak pun target Anda belum lihat, itu gue cemas Cemas, buat Anda. ya. Tidak ada juga Jadi yang memang gitu. persepsi kecemasan itu banyak. Beda-beda. Beda-beda. Terus kalian setuju nggak kalau misalnya kita posting sesuatu itu kayak semakin kita berusaha eksis di media sosial, semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Setuju nggak sih Kalau menurut kalian? gue sih nggak setuju ya. Ya karena self reward ya kita meluapkan apa yang kita udah usahakan, apa yang kita udah perjuangkan gitu. Benar. Kadang kita cuma kayak pengen ngeliatin kita lagi di sini, Iya, kita di pengen sini, berbagi pengen- aja kadang ya. Berbagi pengalaman doang nggak sih? Iya, Ya, iya. bukan berarti kita tuh pengen bikin orang lain tuh iri. Nih gue bisa sampai sini, lu bisa nggak? Bukan berarti gitu ya. Kita melampiaskan kesenangan kita, Iya. gitu. Dengan cara seperti itu ya mungkin beda-beda kesenangan orang atau Iya, hobi orang kan beda-beda kan. ya mungkin kebanyakan seperti itu gitu. Dan apa Ada juga yang mungkin tadi tuh apa Katanya Pertanyaannya. semakin kita update apa kita kehilangan diri sendiri atau gimana menurut Anda gimana? ada juga ada Betulnya betulnya juga, juga sih iya. sebenarnya kalau misalkan kita tuh Terlalu merasa Kayak kehilangan social diri branding sendiri gitu ya. ya kalau misalkan Personal kita branding. tuh Personal branding. terlalu mengikuti zaman ya, dimana kita yang diri kita sendiri belum bisa untuk mengikutinya, tapi kita memaksa diri kita Iya, sendiri untuk kebanyakan mengikutinya memaksa. gitu. Iya. jadi negatif banyak loh. Tuh, jadi itu mempengaruhi mental kita sendiri juga. Iya. Kenapa ya kita belum bisa mencapai ke titik yang dimana orang lain belum Bisa sampai di mencapai. titik itu gitu. Padahal kan nggak semua orang memulai dari garis start yang sama. Jadi finish tiap orang tuh pasti berbeda dong. Berbeda. Karena kita mulai dari start yang beda. Gitu. Ya karena kenapa dia bisa mencapai di tahap itu? Mungkin karena kerjanya lebih keras atau mungkin dia Itu nggak diliatin doang aja kerja kerasnya, Iya. dia lihat hasilnya. Gitu Hasil kan. nih. Pandangan kita tuh cuma lihat hasilnya doang, Hasilnya tanpa doang. ngeliat kerja keras Itu dibalik dia. itu, kayak gitu. Karena setiap orang itu punya berproses yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tinggal kita nikmati waktu saja. Jadi postingan pernah nggak kayak postingan siapa yang kayak bikin kalian itu insecure, kayak membandingkan sama siapa nih? Oh, artis atau apa atau Siapa misalkan? bebas siapa aja? Bebas. Ya kalau gue pribadi lebih ke saudara intinya, saudara pasti lebih mengena. Soalnya karena pasti orang tua beda-beda ya, karena Iya. pasti ada orang tua yang kayak ini anaknya ini kok ini gini, Membandingin. ya jadi ya dalam gue pribadi ya merasa kayak ada kecemasan juga gitu, kayak
saudara gue bisa gini gitu, bisa nyampe di sini ya mungkin ya karena giat ininya, giat kerjanya, giat belajarnya gitu. Jadi ya mungkin dari saudara sendiri gitu kalau gue pribadi. Kalau gue sih temen SMA atau SMP lah ya, mereka tuh udah bisa sampai di tahap yang dimana gue tuh belum bisa mencapai tahap itu gitu. Ya mungkin salah gue juga sih ya, kenapa gue melihat dia kok bisa sehebat itu sedangkan gue nggak bisa. Ya mungkin terkadang gue lupa lah dengan kata-kata gue sendiri, apa pemikiran gue sendiri gitu. Kita nggak mulai dari start yang sama. Ya lebih ke teman-teman aja sih, teman-teman yang lalu aja sih. Sama sih kalau gue juga temen karena kalian nih hidupnya sempurna banget, kayak Iya. kayak nggak ada beban sama sekali. Apa yang mereka posting tuh kayak lancar-lancar aja nih hidupnya, kayak gak ada capeknya atau mereka bisa ini bisa itu gitu. Padahal kan yang mereka posting kan yang bahagianya aja kan. Kita sedihnya nggak tahu. Iya, benar. Itu yang bikin gue juga ngerasa nggak cukup sih. Iya. Tapi ada juga di mana saudara gua tuh yang selalu lihat postingan gua. Karena kan saudara gua itu di kampung, di mana nggak beda jauh sih umurnya, lebih tua saudara gua di beda setahun. Itu dia selalu kayak ketika gua posting sesuatu di suatu tempat, itu pasti dia komen seakan-akan gua tuh banyak duit. Padahal di sisi lain itu, Bener-bener. padahal di sisi lain gua ke tempat itu pun kadang diajak teman atau Menabung dulu. menabung dulu Iya. kan. Bisa kesana. Betul, proses orang itu Gitu. nggak ada yang tahu pengen di tempat ini harus nabung dulu atau Jadi dia tuh kayak burn out terlihat gara-gara gak postingan Ada. gitu. betul kayak Burnout itu saudara lu. nah, itu masuk dari kayak gitu. Iya, sesuai sih sama kasus yang kita omongin sekarang ya. Ya, makanya setiap apapun yang kita lihat dalam postingan orang lain itu jangan langsung menilai ya, dia itu banyak duit atau apa ya, kita nggak ada Tahu prosesnya dia gimana di belakang layar. jadi Yang para Gen Z apa lalai dalam hal pemikiran seperti itu. iya, gua pola pikir seperti kayak kita juga pengen ke tempat ini tapi dengan cara yang berbeda, seperti kayak nabung dulu atau berproses kerja keras dulu baru kita bisa, itu pasti tercapai. Kalau punya pola pikiran yang selalu gimana ya, membakar diri sendiri gitu. Membakar. Betul. Jangan Jadi kan itu merasa, tuh. diri kita itu nggak bisa jauh dari dia gitu. Harusnya bisa lebih jauh dari dia gitu. Motivasi lah. Pasti pasti Gimana sih cara kayak biar bikin media sosial itu tetap fun tanpa bikin kita burn out gitu? Menurut kalian gimana caranya? Kalau itu sih, Apa? Biar apa bikin kita burn out? itu sih harus dari diri kita sendiri sih. Pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Kalau gue sih ya meluapkannya dengan cara aktivitas sendiri, hobi yang gue suka gitu. Kayak gue ngeliat dia begitu, kayak ya udah, maksudnya kalau gue pribadi nggak terlalu peduli karena cara orang kan beda-beda, proses orang beda-beda gitu. Jadi ya gue luapin dengan apa yang gue suka aja gitu. Kalau gue sih kayak membatasi kayak scrolling kayak IG atau TikTok, karena semakin kita banyak melihat sesuatu di media sosial tuh kayak semakin banyak memperbandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat. Itu overthinking. Benar, jadi membatasi lah. Kayak lebih baik kita membatasi kayak Itu. menggunakan cara kayak memperbaiki kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau gue sih lebih ke menjadi postingan itu menjadi pecutan buat gue tuh untuk melaju ke tahap yang selanjutnya gitu. Toh dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, itu gitu tiba-tiba kan. di situ. Iya, itu jadikan pecutan, jangan jadikan sebagai kayak yang ngebelenggu kita lah. Malah kita down gitu. Malah stuck di situ kan. Ya. Itu harus jadi pecutan kita untuk Jadi- melaju lebih jauh. Baru loncatan lu ya. Iya, buat loncatan. Ini kalau misalkan dari saya sendiri gimana ya, supaya media sosial gue sendiri itu fun gitu untuk diri gue sendiri, itu sama sih, setuju membatasi untuk scrolling atau media apapun, tapi juga ada di satu sisi dimana kita berpikir kayak di situ kan banyak ya, di sosial itu kalau misalkan dimanfaatin dengan baik itu banyak ilmu di media sosial.
benar. Selain melihat orang lain jalan-jalan atau apa, itu banyak sekali kayak ilmu-ilmu yang mungkin belum kita bisa dapat, tapi di media sosial itu kita jadi tahu. Gimana sih, kayak misalkan kita membuka media sosial itu hanya untuk mencari tahu bagaimana Kehidupan orang lain. bukan bagaimana cara memulai bisnis dari kalangan Gen Z gitu. Mencari informasi yang bermanfaat. Mengalihkan Iya. itulah bahasanya kalau udah Mengalihkan reels kita lah, katanya kalau media kan namanya reels kan. mengalihkan tontonan. Iya, tontonan kita gitu. Dan yang pastinya kayak kita posting itu sesuai dengan ekspresi kita tanpa haus validasi. Itu benar-benar itu sih. Jadi kayak haruslah membatasi media sosial dengan hal-hal yang tidak penting tuh nggak usah gitu. Lebih baik kalau misalkan ingin memulai suatu bisnis, ya cari di media sosial. Gunakan media sosial itu semanfaatnya mungkin. Iya. Jangan buat Untuk positifnya. dan mungkin mungkin. diskusi dari kita ya semua Terkait kasus ini. terkait kasus ini dimana kalangan Gen Z itu harus berpikir positif, berpikir yang lebih maju, jangan stuck di situ-situ aja ya. Karena kalau misalkan kalau pikir kita stuck di situ, kita nggak bakal maju, Nggak bakal berkembang, kita bakal ada stuck di posisi itu gitu loh. Kapan kita mau maju sih kalau pemikiran kita tuh ya masih iri sama orang lain gitu loh. Jadi kan postingan orang lain tuh sebagai motivasi buat kita. Tuh. Karena kita nggak bakal akan ngerasa cukup kalau pandangan kita tuh kehidupan orang lain nggak bakal Betul. bisa cukup. Iya. Selalu memandang, jangan melihat orang lain ketika orang lain itu sukses, tapi melihat orang lain di mana kunci kesuksesan dia itu berawal dari mana. Jadi Ada kerja keras di dalam itu Melihat suksesannya aja, Harus. lihat prosesnya juga bagaimana. Itu ya. yang pertama dan yang paling penting adalah berani memulai. Tetap jadi diri sendiri, jangan sampai berubah karena dia tuh kayak gini. Ya, tetap jadi diri sendiri lah. Dan kata-kata lain, Mencoba belum tentu gagal, nggak mencoba udah pasti gagal. Mungkin itu kita harus mencoba aja gitu. Walaupun belum tentu gagal, belum tentu sukses atau gagal, jadi kita harus mencoba. Ya. mungkin sekian dari Kita. kita semua diskusi hari ini tentang kasus di kalangan Gen Z yang mau dan overthinking ya. Akibat eksistensi Betul. media sosial. Bila salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan